Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pada pembelajaran biologi pada pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terbagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik meliputi beberapa tahapan. Pertama, tahapan morulasi, kemudian dilanjutkan blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Sedangkan fase pasca embrionik terdiri atas proses metamorfosis dan metagenesis. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu di slide berikutnya. Embryogenesis yaitu proses atau disebut fase embrionik, yaitu proses pembentukan embrio. Diawali dari masa zigot, yaitu hasil peleburan antara sperma dan ovum yang mengalami pembelahan menjadi beberapa sel. Dalam hal ini contohnya 8 sel membentuk struktur seperti buah murai. Ini disebut fase morulasi atau fase morula. Dilanjutkan dengan fase morula mengalami pembelahan terus-menerus membentuk berbagai jumlah sel berbentuk struktur seperti bola yang di tangannya terdapat rongga yang disebut blastosul, sehingga fase pengembangannya disebut fase blastulasi atau blastula. Kemudian blastula mengalami perkembangan di mana sel-selnya mengatur diri membentuk lapisan-lapisan, ini disebut dengan fase gastrulasi atau gastrula, di mana ciri dari fase gastrula ini adalah terbentuk lapisan-lapisan. Ada yang 3 lapisan, ada yang 2 lapisan. Yaitu lapisan yang paling luar disebut ektoderm, yang paling dalam disebut endoderm. Ini adalah contoh slide hasil foto USG, proses perkembangan mulai dari zigot sampai fase gastrula. Untuk mempermudah mengingat, silakan diingat bahwa fase embryogenesis bisa disingkat ZMBG. Z berarti zigot, hasil peleburan sperma dan sel telur. Kemudian M berarti morula, pembelahan sel telur berbentuk seperti buah murai. Kemudian blastula, perkembangan dari morula berbentuk struktur seperti bola yang di tangannya berongga. Kemudian gastrula, berarti terbentuk lapisan-lapisan embrio. Contohnya ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Fase embryogenesis diakhiri dengan proses organogenesis, yaitu proses pembentukan calon-calon organ. Kalau pada manusia pada fase gastrulasi itu terbentuk 3 lapisan. Ini disebut dengan tripoplastik. Ini adalah contoh gambar slide perkembangan embrio menuju proses organogenesis. Kalian amati gambar. Ini adalah gambar fase gastrula. Di sini sudah terbentuk 3 lapisan. Lapisan luar ektoderm yang berwarna kuning, yang di tengah mesoderm lapisan tengah, dan yang di dalam ini adalah endoderm lapisan dalam. Pada manusia, 3 lapisan disebut tripoplastik, yaitu lapisan ektoderm, lapisan luar nanti akan membentuk calon-calon organ, contohnya epidermis kulit, saraf, otak. Kemudian lapisan mesoderm atau bagian tengah akan membentuk organ dermis kulit, otot, tulang, ekskresi, dan sistem reproduksi. Sedangkan lapisan yang paling dalam, yaitu lapisan endoderm, akan membentuk organ-organ dalam, contohnya saluran pencernaan, hati, pankreas, kandung kemih, dan uretra. Jadi kesimpulannya, apa itu organogenesis? Proses pembentukan organ-organ pada embrio. Dan bagaimana prosesnya, yaitu berawal dari 3 lapisan atau tripoplastik yang nanti akan berkembang menjadi organ, yaitu lapisan ektoderm akan berkembang menjadi epidermis kulit, saraf, otak. Mesoderm akan membentuk organ otot, tulang, sistem ekskresi, sistem reproduksi.
Sedangkan modern, lapisan paling dalam akan membentuk organ-organ dalam. Contohnya sistem pencernaan, pankreas, hati, kandung kemih, dan uretra. Setelah fase embrionik akan dilanjutkan dengan fase pasca embrionik. Kalau pada hewan yaitu ada proses namanya metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Kalian amati, metamorfosis itu adalah di sini ada telur, ada larva, ada pupa, kemudian ada kupu-kupu. Berarti apa itu metamorfosis? Berdasarkan gambar ini, berarti perubahan bentuk pada hewan selama masa hidupnya. Itu namanya metamorfosis. Perubahan bentuk fisik pada hewan pada masa hidupnya. Metamorfosis pada hewan ada yang disebut metamorfosis sempurna, ada yang disebut metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Apa yang membedakan? Kalian amati contoh metamorfosis sempurna adalah pada kupu-kupu. Kalau pada kupu-kupu ini ada telur, berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan kalau pada metamorfosis tidak sempurna yang dialami pada belalang, di sini ada telur, kemudian ada nimfa, dan baru imago. Nimfa adalah hewan kecil yang menyerupai individu dewasa dan ukurannya berbeda, jelas lebih kecil. Yang membedakan kalau pada metamorfosis sempurna di sini ada pupa. Jadi antara pupa atau sebelumnya antara larva dan kupu-kupu dewasa atau imago ini jelas perbedaannya sangat jelas. Sedangkan kalau pada nimfa sama imago pada belalang ini tidak terlihat perbedaannya sangat jelas, cuman hanya berbeda ukuran saja. Itu yang membedakan. Jadi kalau metamorfosis sempurna ini perbedaan antara larva dengan imago kupu-kupu dewasa sangat jelas. Dan fasenya ada 4, telur, larva, pupa, kupu-kupu dewasa atau imago. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, antara nimfa sama imago perbedaannya tidak jelas. Dan fase-fasenya lebih singkat, yaitu telur, nimfa, dan imago. Contohnya pada belalang. Sudah jelas ya, apa tadi pengertian metamorfosis? Perubahan bentuk fisik pada hewan pada masa hidupnya. Dan apa yang membedakan? Yang membedakan kalau sempurna, adanya perubahan yang jelas antara larva dengan imago, individu dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, tidak ada perbedaan yang jelas antara nimfa dengan imago. Itu yang membedakan. Nah, sekarang fase pasca embrionik berikutnya adalah proses metagenesis. Contohnya dialami oleh hewan ubur-ubur. Ini siklus hidupnya ubur-ubur, ini menunjukkan terjadi metagenesis. Kalian amati dulu sebelum menjelaskan tentang metagenesis. Di sini ada ubur-ubur betina, yang ubur-ubur dewasa betina, kemudian ubur-ubur dewasa jantan. Ubur-ubur dewasa betina menghasilkan telur, kemudian ubur-ubur dewasa jantan menghasilkan sperma. Kemudian telur dan sperma mengalami reproduksi atau reproduksi seksual atau fertilisasi, terbentuklah zigot. Zigot berkembang menjadi larva. Kemudian larva berubah menjadi yang namanya ini strobila, jadi dia menetap. Kemudian strobila akan berkembang menjadi skifistoma. Skifistoma berubah menjadi ubur-ubur kecil atau evira, yang nantinya akan berkembang menjadi ubur-ubur dewasa lagi. Di sini ada 2 reproduksi, ada yang seksual dan aseksual. Perubahan dari reproduksi seksual atau generatif berubah menjadi reproduksi aseksual atau vegetatif, inilah yang dinamakan dengan metagenesis. Berarti apa metagenesis? Pergiliran keturunan atau perubahan generasi dari fase generatif menuju ke fase vegetatif selama masa hidupnya atau secara pergantian. Jadi terjadi perubahan fase generatif dengan fase vegetatif atau sebaliknya. Ini ada tugas, silakan dibuka MKS halaman 13 dan 14.
bahwa manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti pada hewan, yaitu terbagi menjadi fase embrionik dan fase pasca-embrionik. Kalau pada manusia, fase embrioniknya selama 9 bulan. Ini disebut dengan fase masa kehamilan atau gestasi. Dalam fase pasca-embrioniknya dimulai sejak embrio sudah dilahirkan atau keluar dari embrio atau dari rahim atau uterus. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terbagi menjadi 5 berdasarkan usia, yaitu ada masa balita, kemudian ada masa kanak-kanak, biasanya ini 6-10 tahun, masa remaja 11 sampai 18 tahun, masa dewasa 19 sampai 50 tahun, dan di atas 50 tahun itu masa lanjut usia. Nah, sekarang tugasnya bahwa setiap masa tadi itu mempunyai ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Sekarang sebutkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada setiap masa tersebut yang jelasnya berbeda. Silakan disebutkan ciri-cirinya untuk setiap masa. Boleh melihat dari boleh mengacu pada LKS atau Google juga boleh ya. Demikian yang dapat kita sampaikan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan juga manusia. Sampai ketemu lagi. Kita akhiri. Ya, sebelum saya tutup, jangan lupa pasal sepertinya dicatat buku catatan seperti biasa untuk mempermudah kalian belajar dalam ulangan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.